Baik, perkenalkan nama saya Ide Bagus Punyadi Sofidada, NIM 4193331. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang namanya cloud computing. Nah, di cloud computing itu saya akan menjelaskan tentang contoh dari cloud computing. Nah, dulu pasti kita punya yang namanya seperti kebiasaan mengerjakan tugas itu dulu pasti kita menggunakan yang namanya kertas dan kita menulis dari kertas tersebut dan kemudian kertas tersebut tugas kitnya akan dikirim ke guru atau dosen kita. Nah, itu harus secara tatap mata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing yang bernama aplikasi yang bernama Google Classroom, yang dimana kita tidak perlu membuat tugas tersebut di Google Docs, di paper, tapi kita bisa membuatnya langsung di Google, secara langsung di Google Docs, secara digital bentuknya, kemudian akan tugas tersebut yang sudah di assignment di Google Classroom, kita taruh di sana dan file yang ditaruh di sana akan masuk ke Google Drive kita. Nah, kita bisa melihatnya dan dosen kita bisa melihat atau guru kita bisa nilai dari sana dan mengeceknya. Nah, di Google Classroom ini memiliki kelebihan, ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya di mana kita tidak perlu lagi menulis tugas kita itu di paper dan kemudian memberikannya jauh-jauh, misalnya ke sekolah atau ke kampus kita, bertemu dengan dosen dan guru kita secara langsung untuk memberikan tugasnya, untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, kelebihannya itu kita bisa di rumah saja, kita membuat di Google Docs, kita kirimkan saja langsung di Google Classroom, di assignment dan tugas kita yang sudah diberikan oleh dosen atau guru kita. Nah, apalagi di zaman sekarang ini yang masih ada virus corona jadi kita tidak bisa bertatap muka walaupun di sekolah maupun di kampus. Jadi alternatif lainnya bisa menggunakan Google Classroom ini dan penggunaannya sangat mudah. Nah, eh, untuk kekurangannya itu apa namanya, jika kita mengirimkan tugasnya di Google Classroom itu, nah jika Google Drive kita penuh, maka filenya itu akan rusak dan tidak bisa terbaca. Dan kekurangan yang kedua itu mungkin masih atau tidak, belum saya pernah coba. Nah, kalau waktu untuk assignment itu bisa diatur yang dimana mahasiswa atau siswanya bisa merubah waktu eh, atau tanggal di HP atau laptop kita, yang dimana assignment-nya bisa berubah sendirinya. Itu sepertinya mungkin sudah diperbaiki atau belum. Nah, untuk nah, misalnya kalau kira-kira saya mau membuat cloud computing aplikasinya, seperti misalnya saya mau membuat aplikasinya, cloud computingnya, mungkin saya akan, jika diberikan dana hibahnya, mungkin saya akan membuat sebuah aplikasi cloud computingnya seperti Google Classroom, tapi Google Classroom ini mungkin saya akan menambahkan yang namanya fitur-fitur baru di Google Classroom yang belum ada di sana, seperti contohnya yaitu misal terdapat tugas kelompok. Nah, jadi di sana mungkin saya sediakan fitur
seperti GitHub yang dimana setiap perorangan siswa maupun mahasiswa mendapatkan tugas masing-masing dari kedua kelompoknya. Misal tugas kelompok untuk ini. Nah, dari kedua kelompok itu akan saling membagi tugasnya. Nah, setiap anggota kelompoknya saling mengirim hasil yang ditemukannya untuk melengkapi tugasnya agar jadi. Nah, di sana mungkin saya akan memberikan fitur seperti GitHub agar si dosen atau gurunya tahu mahasiswa atau siswa siapa yang mana saja yang mengerjakan tugasnya dan mana yang tidak, cuma numpang saja. Nah, di sana saya akan memberikan fitur seperti GitHub yang mana kita bisa melihat assignment, kan misalnya assignment. Nah, di sana kita bisa si ketua kelompoknya akan membuat sebuah isu di GitHub dan memberikan soalnya di sana. Nah, di sana akan saling melengkapi. Nah, di sana terdapat historinya siapa yang mengerjakan ini, dan namanya yang paling banyak. Nah, mungkin itu untuk yang kedua. Untuk masalah Google Drive-nya, mungkin saya mungkin akan membuat sebuah alternatif, yaitu khusus untuk Google Classroom itu membuat Google Drive. Jadi sebelum menurut aplikasinya akan diberikan Google Drive ke kita. Google Drive-nya itu mungkin khusus untuk membuat itu menyimpan semua datanya agar tidak menggunakan, jika alternatif itu mungkin alternatif jika Google Drive kita punya personal kita penuh, maka bisa disalurkan ke sana dan tidak mengganggu petugas yang lain, seperti bisa agar tidak biar tugasnya itu rusak. Nah, kemudian untuk seperti itu cara saya akan menanggulanginya agar memperbaikinya. Kemudian untuk targetnya itu mungkin mahasiswa dan siswa. Itu saja dan terima kasih.